Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Jumat 2 Mei 2025. Saya Romo Sika dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan peringatan wajib Santo Athanasius, seorang uskup dan pujangga gereja. Ketika Athanasius menjadi patriks di Alexandria, nampaknya gereja akan mengalami masa tenang. Penganiayaan berdarah sudah berlalu. Tetapi ternyata di dalam gereja sendiri muncul pertentangan sengit. Arius, seorang imam keuskupannya, mengingkari bahwa Yesus adalah Tuhan. Pengikut-pengikutnya mengarahkan sasarannya kepada Athanasius, sebab ia dekat dengan umat dan tidak menyembunyikan imannya akan kealahan Yesus. Berkali-kali Athanasius tak berkenan di hati kaisar. Gerak-geriknya dibatasi. Berkat pernyataan imannya yang tegas, ia dijuluki sebagai Rasul Penjelmaan Tuhan. Yesus membagi-bagikan roti kepada orang banyak yang duduk di situ, sebanyak mereka kehendaki. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menugasi Santo Athanasius uskupmu untuk membela kealahan putramu. Kami mohon, semoga kebenaran ini semakin meresap di dalam hati kami, sehingga kami semakin mendalami iman kami dan semakin berkembang dalam cinta kasih. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya itu, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan.
Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat Paskah. Dalam kebangkitan Yesus kita berjalan bersama sebagai pesiara harapan dalam cinta kasih persaudaraan. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jika kita mau berkumpul dan selalu bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan. Bahkan kita tidak sempat butuh, Tuhan selalu memberikan perlindungan, pendampingan, dan kekuatan. Ia menyertai kita. Saudara-saudariku yang terkasih, berbahagialah kita. Sebagaimana orang banyak diberi makan, mereka sampai kenyang. Demikian kita juga akan mendapatkan jaminan hidup di dalam Tuhan. Dengan catatan bahwa kita mau memberikan, kita mau mempersembahkan sebagai ucapan syukur. Segala aktivitas kita, segala kegiatan, rencana, dan program kita persembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan memberkati serta menyempurnakannya sehingga sampai tersisa, sehingga sampai berkelimpahan, sehingga kita merasakan sukacita di dalam Paskah. Yesus mendamaikan kita dengan Bapa-Nya dan mendamaikan kita dengan sesama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bersama Santo Athanasius kami mengimani kealahan Putra-Mu yang tunggal. Kami mohon semoga berkat perayaan Ekaristi ini kami semakin hidup dan semakin teguh dalam iman. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya.